Bab 181, Penawaran tak terduga, 2. Apa? Pemimpin ketiga itu terkejut. Mengejutkan mendengar pria bertopeng ini mengatakan dia akan mengajarkan pedang iblis sejati, tapi di saat yang sama juga mencurigakan. Dan Anonymous menunjukkan kepada kita formasi pedang untuk membuktikan dirinya. Kekuatan yang setara dengan seni pedang setan langit sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu nyata. Semuanya mencerminkan untuk belajar. Bagaimana kamu tahu pedang iblis sejati? Aku tidak bisa mengaturnya. Dan mengapa kamu mengajari kami hal ini? Mu Jinwon, yang merupakan tipe orang yang curiga, terus berusaha mencari tahu alasannya tetapi Anonymous menghibur kepalanya. Aku hanya akan mengatakan ini. Aku hanya berasumsi itu adalah hal yang benar untuk mengajarkan hal ini kepada orang-orang yang telah berhasil mengajarkan pedang iblis. Seperti yang dia katakan, mereka memastikan bahwa Anonymous ini adalah anggota aliran sesat. Namun kekuatannya begitu dahsyat hingga berusaha mencari tahu siapa dirinya dengan paksa. King Bonki dan Mu Jinwon setuju untuk diajari keterampilan pedang, tetapi Yin Moha keberatan. Tidak, saya tidak bisa membiarkannya. Yin Moha menceritakan bahwa kedua klan ini diasingkan oleh pedang iblis setelah mengecewakannya dan mengklaim bahwa kedua klan ini tidak berhak mempelajarinya. Dua pemimpin lainnya yang kecewa dan suasana mulai memburuk. Dan Anonymous memberikan penjelasannya. Oke, saya akan melakukan ini. Ini bukanlah seluruh ajaran dari pedang iblis yang ingin saya ajarkan kepada Anda. Dan dengan itu, Anonymous menunjukkan formasi pedang baru yang mengejutkan mereka semua. Satu formasi jauh lebih kuat sehingga bahkan seni pedang setan langit tidak dapat menandinginya. Ini bernama 24 pedang setan. Itu adalah keterampilan pedang terakhir yang ditinggalkan oleh pedang iblis sendiri. Seni bela diri seperti harta karun bagi setiap orang di Yulin. Dan dari melihat seni bela diri yang kuat yang bisa menjadi seni bela diri terkuat dari seluruh aliran sesat, semuanya menjadi bayangan. Dan jika itu adalah skill pedang terakhir yang ditinggalkan oleh pedang iblis, itu juga memiliki arti besar di baliknya. Aku akan menawarimu ini. Aku akan mengajari kalian semua pedang iblis sejati. Dan saya akan mengajarkan ini kepada orang yang menguasainya dengan sempurna dalam 3 tahun. Anda semua tahu apa artinya ini. Ini berarti siapapun yang mempelajarinya akan menjadi penerus pedang iblis sejati. Yin Moha tidak ingin dua klan lainnya memiliki kesempatan untuk menjadi penerusnya, tetapi Anonymous tegas dengan keputusannya. Saya telah berlatih keras agar pengajarannya tidak jatuh ke tangan para bajingan itu. Klan Demon Spread Sword menghabiskan 500 tahun untuk memulihkan True Demon Sword. Dan bahkan tanpa perlu 3 tahun, dia mampu menyelesaikan pedangnya hanya dalam 2 tahun. Dan setelah 3 tahun, 3 pemimpin bertemu lagi di puncak 5 bijaksana. Petik 2. Kupikir akulah satu-satunya yang menyempurnakannya. Saya salah. Klan bijaksana dan pedang juga dihapus pada keluarga pedang. 3 tahun sudah cukup bagi para pemimpin ini untuk menyempurnakan pedang iblis pedang sejati. Anonymous menyimpulkan bahwa dia tidak dapat menemukan perbedaan kesempurnaan di antara mereka dan memberi mereka kesempatan lagi. Kalian semua harusnya sudah tahu sekarang bahwa keterampilan pedang ini berumur 500 tahun, jadi ada kelemahannya. Perbaiki ini, dan kamu berhak mendapatkan 24 pedang iblis. Mereka diberi waktu 2 tahun. Yin Moha berlatih keras semampunya untuk memperbaiki kelemahannya. Hasilnya adalah apa yang dia gunakan untuk melawan Chun Youn. Tetapi persaingannya sangat ketat. 2 tetua dari klan bijaksana dan pedang termasuk dalam 5 pejuang teratas dalam aliran sesat. Mereka pun bekerja keras untuk memperbaiki kelemahan tersebut, sehingga wajar jika mereka berhasil menghilangkan kelemahan tersebut. Dan dengan kompetisi kedua yang mencapai hasil seri, Anonymous menawarkan kesepakatan terakhir mereka. Ini tidak mudah. Lalu saya akan mengubah metodenya. Saya akan melihat apakah kalian semua berhak untuk mewarisi peninggalan pedang iblis. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka ingat formasi pertama dari 24 pedang iblis. Tentu saja, mereka tidak melupakan formasi kuat itu. Bagus. Aku akan memberimu waktu 3 tahun. Replikasi formasi pertama. Jika Anda memiliki keinginan untuk menyukseskan pedang iblis dan dengan sedikit keberuntungan, Anda akan dapat menyelesaikan formasinya.
Apa? Kami tidak memiliki aliran energi atau ajaran. Bagaimana kita bisa mempelajari formasi yang baru saja kita lihat? King Bonki membalas dengan marah tetapi Anonymous tegas. Gerakan pedang itu tidak memerlukan aliran energi khusus. Jika Anda mempunyai hak, maka Anda akan belajar. Mustahil. Mereka menjadi tercengang dan Anonymous tiba-tiba mengeluarkan pedangnya dan melepaskan satu formasi. Itu jauh lebih kuat, tidak lebih lemah dari 24 pedang iblis. Setelah formasi, lengan dan kaki Anonymous bergetar dan terlihat kelelahan. Apa itu? King Bonki dan Mu Jinwon tampak terkejut. Yin Moha belum pernah melihat gerakan seperti itu sebelumnya, tetapi mereka sepertinya menjelaskan sesuatu. Aku akan mengujimu dengan formasi ini setelah 3 tahun. Jika kamu menyempurnakan formasi pertama dari 24 pedang iblis, maka kamu akan melawan formasi yang baru saja aku gunakan. Dan dengan itu, Anonymous dengan cepat menghilang. Mereka tidak punya pilihan. Yin Moha kemudian menyelesaikan ceritanya. Itu terjadi 3 tahun lalu. Oh, Youn kemudian menyadari apa yang dikatakan Li Hameng. Alasan dia berhubungan dengan klan bijaksana dan pedang adalah karena ini. 3 tahun, jadi apakah kamu sudah bertemu dengan Anonymous lagi? Petik 2. Aku harus melakukannya, dalam 2 minggu. Inilah alasannya dia dikurung di rumah dan kereta. Dia harus mendiskusikan kedua pemimpin ini dan menyukseskan ajarannya. Kamu bilang kamu bisa mengajariku ajaran pedang iblis, tapi aku harus menghentikannya untuk mempelajari ajaran itu. Youn membukakan matanya. Ada satu bagian yang dia curigai ketika mendengar cerita itu. Itu anonim. Jika dia tahu nama 24 pedang iblis, dia pasti pernah melihat buku keterampilan di gudang harta karun. Namun hal itu mengharuskannya lulus tes ke-6 dan dia mendengar tidak ada seorang pun yang lulus tes tersebut dalam 70 tahun. Lalu siapa pria ini? Saya harus bertanya kepada penjaga kiri tentang orang yang lulus tes ke-6 70 tahun lalu. Siapapun itu, jika orang tersebut mencoba memberikan kesempatan kepada 2 klan lainnya, ini bukanlah kabar baik bagi Chun Youn. Dan ada satu hal lagi yang membuat Youn penasaran. Penatua ke-10. Apakah kamu masih ingat formasi pedang yang digunakan pria itu 3 tahun lalu? Tentu saja, dia ingat betul gerakan itu. Youn kemudian meminta untuk menunjukkannya secara pribadi dan dia membawanya ke ruang pelatihan pribadi di bawah tanah gedung utamanya. Youn, setelah sampai di ruang pelatihan, segera mengeluarkan pedangnya dan melepaskan formasi. Itu adalah gerakan yang agung dan kuat yang membuat mata Yin Moha membelalak. Itu adalah formasi pedang yang bertahan sama yang Anonymous menunjukkannya 3 tahun lalu. Satu-satunya perbedaan adalah jika Anonymous hampir tidak mampu melakukannya, Youn menggunakannya dengan sempurna dan alami. Bagaimana kamu tahu formasi pedang ini? Ini yang digunakan Anonymous saat itu. Youn menjadi muram. Dia terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Formasi yang baru saja dia gunakan adalah formasi pertama dari kekuatan pedang setan langit. Bab 182, Tawaran tak terduga 3. Setelah meninggalkan klan Demon Spread Sword, Chun Youn merasa khawatir. Dia berpikir bahwa dia sendiri telah mempelajari keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh pendeta Chun Ma dan pedang iblis. Namun ternyata ada orang lain yang mempelajarinya sebelum dia. Dia kemudian teringat apa yang dikatakan penjaga kiri Li Hameng kepadanya. Pedang yang dijiplak pada dasarnya diayak dan diubah menjadi sebuah buku. Bahkan jika itu tidak berguna tanpa aliran energi tertentu, itu masih merupakan keterampilan pedang yang ditinggalkan oleh pendiri kultus iblis. Jadi pedang iblis menyalinnya sebelum dia menghancurkannya selama pelatihannya dan mengirimkannya ke istana raja. Istana yang mulia, maka satu-satunya yang dapat melihat buku itu adalah Tuhan sendiri. Apa itu Lord Anonymous saat itu? Tapi itu tidak menjelaskan bagaimana pria itu mengetahui 24 pedang iblis. Lord berusia 50-an, jadi tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa dia mungkin telah lulus tes ke-6 di Akademi Iblis. Haruskah aku bertanya pada pengawal kiri? Dan ada cara bagi Youn untuk bertemu. Yin Moha mengatakan dia dan 2 tetua dari klan bijaksana dan pedang akan bertemu Anonymous 2 minggu kemudian. Sepertinya itulah peluangnya. Oh,
Mungkin itu hal yang bagus. Jika kedua orang tua itu meninggalkan tempat mereka secara sukarela dan sendirian. Mungkin inilah kesempatan terbaik bagi Youn untuk mengatasinya. Youn dapat menggunakan kesempatan itu untuk menyergap mereka dan juga mencari tahu siapa Anonymous ini. Dia mempelajari kekuatan pedang iblis surgawi tetapi itu tidak sempurna. Untungnya, kekuatan pedang iblis surgawi memerlukan aliran energi tertentu, kalau tidak maka formasinya tidak akan bisa dimanfaatkan. Alasan mengapa formasi Anonymous canggung dan membuatnya lelah mungkin karena dia tidak mengetahui aliran energinya. Dan ketika mereka semua berkumpul kembali di kantor, Yin Moha menyatakannya di depan semua orang. Aku akan menjaga pangeran mulai sekarang. Apa? Dia adalah salah satu tetua, tapi dia mengaku sebagai wali Youn. Ini adalah caranya menunjukkan kesetiaannya, meskipun dia adalah seorang pejuang yang sangat berpengalaman. Dia harus berhasil agar keluarga pedang bisa kembali. Chun Youn memiliki banyak musuh. Ia cukup kuat, namun tetap berbahaya karena harus menghadapi 6 klan. Yin Moha berpikir dia perlu melindungi Youn dengan hati-hati. Dan setelah dia menyatakannya, Munku menjadi tidak nyaman. Dia tidak yakin mengapa dia merasa seperti itu dan berbicara. Itu hal yang bagus, tetua ke-10. Tapi jika kamu meninggalkan rumah, itu mungkin menarik perhatian pedang atau klan lain, bukankah begitu? Terlepas dari niatnya, alasannya masuk akal. Youn juga setuju dengan ini dan hendak mengangguk, ketika Ko Wanghur maju dan berbicara sambil tertawa. Hahaha, Munku, jangan khawatir tentang itu. Tuan, mengapa kita tidak melakukan ini? Ketika Ko Wanghur menjelaskan cara mengatasi masalah tersebut, Yin Moha menyetujuinya. Dengan nasihat Wanghur, Yin Moha pasti akan tinggal di Youn tanpa khawatir klan lain mengawasi mereka. Terima kasih untuk semuanya. Munku menjadi kecewa dan terpesona pada Ko Wanghur yang merasa puas karena telah mengemukakan ide yang cerdik. Dan dengan itu, kelompok Chun Youn kembali ke rumah klan Pantom Illusion. Saat Youn kembali dari perjalanannya untuk meminta persetujuan, Huan Yi keluar untuk menyambutnya. Pangeran, apakah semuanya baik-baik saja? Huan Yi awalnya sangat khawatir Youn akan bertemu Yin Moha. Dia telah bertemu Yin Moha beberapa kali di pertemuan para tetua, tetapi dia tahu bahwa dia sangat keras kepala dan antisosial, jadi sepertinya mustahil untuk membujuknya. Dia mungkin belum sampai jauh. Dia bukan tipe orang yang mendapatkan kepercayaan hanya dengan menjadi kuat. Huan Yi mengira Youn telah gagal. Tapi siapa gadis ini? Dia benar-benar memiliki mata yang murung. Huan Yi tidak bisa mengenali Yin Moha yang berdiri di samping Youn. Dia mengingatnya sebagai wanita parubaya berusia 50-an. Dan dengan mencapai tahap akhir tingkat Master Superior, Yin Moha kini menyembunyikan energinya dengan sangat baik sehingga membuat Huan Yi semakin sulit mengenalinya. Berhentilah mengawasiku, dasar bajingan tanpa gender. Huan Yi kaget mendengar kata-kata waspada yang keluar dari mulut wanita muda cantik itu. Apakah kamu baru saja berbicara denganku? Ya, benar. Dia melotot dan mata Huan Yi mendidih. Dia tidak berpikir sampai sekarang, tapi sepertinya dia pernah mendengar cara berbicara seperti ini sebelumnya. Petik 2. Tunggu sebentar, aku merasa seperti mengenalmu. Jadi, Chun Youn kemudian turun tangan. Sepertinya bagus jika kamu tidak bisa mengenalinya. Huan Yi lalu mengerutkan kening. Dia berpikir sejenak dan segera melebar karena terkejut. Apakah dia penatua Yin? Youn tersenyum dan mengangguk. Huan Yi sangat terkejut melihat Yin Moha yang terlihat lebih muda. Ya, lihat kulitmu. Jadi, kamu menjalani rekonstruksi tubuh. Aku bilang berhenti memperhatikanku. Huan Yi tampak terkejut, tapi juga terlihat iri. Bahkan wajahnya, meski memakai masker, banyak kerutan karena usianya. Aku sangat iri. Tapi tetap saja. Pangeran, hati-hatilah. Huan Yi membungkuk, memberi selamat kepada Youn karena mendapatkan persetujuan kedua. Memiliki Yin Moha di tim mereka ketika tidak ada yang mengira itu mungkin, adalah pencapaian yang luar biasa. Dan jika dia telah menjalani rekonstruksi tubuh, itu berarti dia sekarang termasuk dalam 5 pejuang bintang teratas.
Pangeran telah mendapatkan sekutu yang hebat. Jika terus seperti ini, sepertinya tidak menjadi masalah bagi Youn untuk menjadi ahli warisnya. Masalahnya adalah setelah penguasa dan tetua dari 6 klan kembali. Youn lalu bertanya pada Huan Yi. Menawarkanmu untuk membuat topeng. Huan Yi terkejut dengan permintaan tak terduga itu dan tersenyum penuh dugaan. Oh iya, itu ide yang bagus. Itu untuk menyembunyikan bahwa dia sedang menjalani rekonstruksi tubuh, bukan? Tidak, apa? Kami membutuhkan pengganti Yin Moha di rumahnya. Oh, Huan Yi segera menyadari apa yang Youn rencanakan. Inilah yang dipikirkan Ko Wanghur. Dia mengatakan bahwa mereka dapat meminta Huan Yi membuatkan topeng untuk seseorang yang bertindak seperti tetua ke-10 di rumahnya. Jika demikian, Yin Moha selalu tinggal di dalam rumahnya, tidak pernah bertemu siapapun yang memungkinkan untuk menipu klan lain. Tidak ada cara bagi siapapun untuk mengetahui bahwa wanita muda yang merawat Chun Youn sebenarnya adalah Yin Moha. Terserah padamu, tuanku. Huan Yi kemudian pergi ke bengkelnya untuk membuat topeng tersebut. Dan dengan sama Cak yang masih dalam proses penyembuhan lukanya, Youn memutuskan untuk mengambil cuti dan istirahat. Ko Wanghur dan Hubong berkata mereka akan kembali ke klan masing-masing. Mereka belum bisa bertemu orang tuanya setelah keluar dari akademi. Munku juga berkata bahwa dia akan kembali ke rumahnya agar dia bisa melihat adiknya yang sendirian di rumah. Bab 183, Tawaran Tak Terduga 4. Dan hari itu berlalu. Berbeda dengan Bakgi yang juga terluka parah di luar, Sama Cak telah cukup menyembuhkan dirinya hingga bisa bergerak. Bagus, kamu baik-baik saja. Maaf, guru. Penjaga yang masih tertidur lelap karena kondisinya sangat buruk. Sekitar sore hari, Ko Wanghur, Hubong dan Munku kembali. Mereka semua tampak bahagia bisa bertemu keluarga setelah sekian lama. Bagaimana kabar saudaramu? Hehe, dia baik-baik saja. Beruntung. Ia khawatir karena kakeknya, Mun Yun jauh dari rumah, namun adiknya baik-baik saja. Dia bersyukur Youn bertanya pada adiknya. Dan dengan semua orang, kecuali Bakgi, berkumpul, Youn memutuskan untuk bertemu dengan tetua ketiga. Ada satu hal yang Youn ingin tanyakan pada pengawal kiri, tapi dia harus meminta persetujuannya terlebih dahulu. Kami akan membagi beberapa menjadi beberapa kelompok. Tadi malam, Youn telah merencanakan apa yang perlu dia lakukan. Dia berpikir bahwa mengumpulkan persetujuan itu penting, tapi sepertinya perlu juga bertemu dengan klan anggotanya yang masih berada di akademi. Youn kemudian menyuruh Ko Wanghur, Hubong dan Munku untuk menemui anggotanya di akademi dan mengatur pertemuan dengan pemimpin klan dari masing-masing klan. Ko Wanghur kemudian melakukan konsolidasi. Saya pikir saya dan Hubong bisa melakukannya dengan baik. Sebaiknya Anda membawa minimal 3 orang, Pak. Bawalah Munku bersamamu. Yin Moha sudah cukup sebagai wali, tapi dia masih seorang penatua, jadi Wanghur berpikir akan merepotkan bagi Youn untuk mengirimnya berkeliling. Sial, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Hubong menjadi frustasi karena tidak diberi kesempatan mengutarakan pendapatnya. Dan tidak seperti dia, Munku senang karena Ko Wanghur menyarankan agar dia bisa tinggal bersama Youn. Kekecewaannya atas kejadian kemarin sudah hilang. Dia tidak tahu kenapa tapi dia tidak suka melihat Youn dekat dengan wanita lain. Kalau begitu aku akan pergi ke klan Samu. Saya mengandalkan kalian, Wanghur, Hubong. Ya, Tuan. Semoga berhasil. Dan dua kelompok melanjutkan pencarian mereka. Youn dan kelompoknya pergi ke rumah klan Samu yang terletak di sisi timur kastil. Marga Samu merupakan salah satu marga dengan pangkat tertinggi selain ke-6 marga tersebut. Rumah besar itu mewah dan megah, hampir setara dengan rumah besar 6 klan. Di pintu masuk, Youn menarik napas dalam-dalam. Dia harus berduel dengan dua tetua yang telah mendapatkan persetujuannya sampai sekarang. Namun berbeda dengan dua lainnya, Sama Cak mengatakan ayahnya sangat menantikan untuk bertemu Youn. Apakah aku akan mendapatkan persetujuan dengan mudah kali ini? Youn sebenarnya aneh karena ada sesepuh yang menemuinya dengan sikap ramah. Tapi dia belum yakin. Dan ketika mereka sampai di pintu masuk, dua penjaga parubaya terkejut dan berlari keluar. Tuan muda, mereka segera mengenali Sama Cak.
Mereka tidak melihatnya selama 3 tahun 7 bulan, namun mereka masih langsung mengenalinya. Mereka tampak bahagia melihat Sama Cak yang kini sudah dewasa. Tuan Acung, Tuan Sunwon, Tuan Muda, Anda telah tumbuh dengan sangat baik. Ini kejutan yang menyenangkan. Apakah Anda lulus dari akademi? Ya, saya sudah menyelesaikan akademi sekarang. Moonku menggaruk hidungnya seperti hendak menangis. Ini tampak sangat menjanjikan sehingga Youn bisa dengan mudah menyetujuinya. Sama Cak kemudian dengan cepat berbicara kepada Acung. Bisakah kamu memberitahu ayahku bahwa aku di sini bersama Pangeran Chun Youn? Ya, Tuan Muda. Acung kemudian berlari ke dalam mansion. Segera, yang lain lari keluar rumah. Itu adalah pemimpin klan Samu, dan tetua ke-9, Sama Yi. Dia memiliki rambut yang disisir ke belakang dan kumis yang rapi. Sama Yi membungkuk pada Chun Youn dan tersenyum. Pangeran, tidak, Penatua Chun. Suatu kehormatan menerima Anda di sini, di rumah saya yang sederhana. Silakan masuk. Sambutan hangat. Menariknya, Sama Yi tidak mengenali Yin Moha yang berdiri di samping Youn. Sepertinya dia mengira Yin Moha hanyalah semacam wali wanita. Seharusnya lebih baik menyembunyikan identitasmu untuk saat ini. Dia setuju dengan rencana itu jadi dia tidak mengatakan apapun. Yin Moha seperti senjata rahasia bagi Youn sekarang. Sama Yi kemudian berbicara dengan Youn. Silakan masuk. Kami akan mengadakan pesta untuk mengunjungi Penatua Chun. Ini masih siang hari, tapi kami akan terus minum sepanjang hari. Petik 2. Terima kasih atas cintamu. Tapi Youn tidak terlihat terlalu antusias. Dia merasa canggung dengan kehangatan yang belum pernah dia terima sampai sekarang, dan dia juga berpikir bahwa ini terasa berlebihan. Tapi Sama Yi tidak berbohong. Saat rombongan berjalan melewati bangunan luar dan memasuki wisma besar, mereka disuguhi meja makan besar yang penuh dengan hidangan mahal dan mewah. Aroma minuman keras yang mahal juga sangat menggoda. Jika Ko Wanghur melihat ini, dia akan menyesal mengirimkan Moonku, bukan dirinya sendiri. Di sini sekarang. Ayo masuk. Kalian semua berprestasi di akademi. Sama Yi menawari mereka untuk makan. Dia masih menjadi pemimpin, tapi dia membuatnya tampak seperti Chun Youn harus mulai makan agar pesta dapat dimulai. Saat Youn meraih sumpit dengan canggung, pesta dimulai. Kamu tahu, saya terpesona dengan cara Anda berurusan dengan Penatua baik saat itu. Sama Yi duduk tepat di sebelah Youn dan memuji serta memujinya sepanjang pesta. Itu adalah sikap ramahnya, tapi terasa canggung bagi Youn. Dan setelah beberapa waktu, Youn berpikir sudah waktunya untuk terjun ke bisnisnya. Seseorang ingin bertanya padamu, Penatua Sama. Sama Yi kemudian menjadi serius dan merespons. Tolong, beritahu aku apa saja. Saya akan membantu apapun. Youn kemudian bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk. Saya ingin Anda menyetujui saya menjadi ahli waris. Ah, Sama Yi tampak terkejut. Dia pernah mendengar Youn muncul di jalan bijaksana, jadi dia berharap momen ini akan segera tiba. Kamu tidak boleh tunduk kepada orang yang lebih tua, ketika kamu akan menjadi Tuhan di masa depan. Tolong, bangun. Sama Yi kemudian memberi isyarat kepada pelayannya. Pelayan mendatanginya dan Sama Yi membisikkan sesuatu. Pelayan itu kemudian berjalan keluar, untuk menjemput seseorang. Tidak lama kemudian, seseorang memasuki wisma tersebut. Hah! Semua orang di meja pesta menoleh ke orang tersebut. Dia adalah seorang wanita cantik, mungkin berusia 19 atau 20 tahun, dengan gaun sutra kuning dan banyak perhiasan. Matanya dibentuk sedemikian rupa sehingga dia terlihat sangat polos dan murni. Perkenalkan dirimu. Sama Yi berbicara kepadanya dan dia membungkuk dengan sopan. Salam, Penatua Chun. Aku Sama mudanya. Saya Chun Youn. Bisa dipastikan ia memiliki hubungan kekeluargaan dengan Sama Yi, karena memiliki nama belakang yang sama. Youn menjawab dengan canggung. Mengapa dia menemukannya di sini? Youn menjadi bingung dan Sama Yi tersenyum dan berbicara. Hahaha, dia putriku. Dia adalah saudara perempuan Cak. Petik 2. Jadi begitu. Sama Yi kemudian mengungkapkan niat sebenarnya. Tentu saja, saya akan menyetujui Anda menjadi ahli waris.
Tapi bukankah menurut Anda kita perlu rasa saling percaya untuk itu? Dan disitulah aku ingin bertanya padamu. Chun Youn merasa tidak nyaman dengan apa yang terjadi dan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Yah, karena kamu belum menikah. Kenapa kamu tidak mengambil putriku sebagai istrimu? Puff, Moonku mengeluarkan minuman keras yang dia minum seperti semprotan setelah mendengar itu. Bab 184, Penawaran Tak Terduga, 5. Moonku menyemprotkan semua minuman keras ke seluruh makanan di atas meja. Sama Cak juga basah kuyup oleh cairan yang keluar dari mulut Moonku dan menjadi tercengang. Moonku, apa yang? Cak ingin mengeluh kepada Moonku atas apa yang baru saja dia lakukan, tapi Youn berbicara lebih dulu yang menghentikannya. Saya tidak mengikuti apa yang Anda katakan. Dia sudah menduga ada sesuatu yang diinginkan sama Yi, tapi dia tidak mengira itu adalah pernikahan. Dia memang memikirkan masa depan di depannya, tapi pernikahan belum ada dalam pikirannya. Sama Yi lalu bertanya padanya, apakah kamu tidak puas dengan putriku? Tidak, bukan itu. Lalu apakah ada masalah? Rupanya Sama Yi sudah bertekad. Seluruh peristiwa ini telah direncanakan oleh Sama Yi sejak dia melihat Youn mengalahkan Baiko, pemimpin klan Poison dan tetua kultus. Aku harus menjadikan Pangeran Chun sebagai keluarga kita. Sebagian besar klan, bahkan klan Samu yang menduduki peringkat tertinggi di bawah 6 klan, masih harus waspada dengan apa yang mereka lakukan dan banyak orang takut pada 6 klan. Dan inilah Chun Youn, pangeran yang tidak berasal dari 6 klan ini dan seseorang yang bertekad untuk menyatukan sistem saat ini. Klan Sama akan menjadi orang yang mendapatkan tempat untuk menjadi istri pertama calon tuan. Dari apa yang dia lihat dalam sejarah, dia mengira Youn akan memiliki banyak istri, bahkan setelah nenek moyang 6 klan. Dan jika itu benar, Sama Yi ingin mengambil potongan kue terbaik terlebih dahulu jika dia bisa. Sama Yi tersenyum pada Youn. Haha, wajar jika dua kelompok bersatu dalam pernikahan demi hubungan yang lebih baik. Petik 2, Chun Youn menjawab dan Sama Yi mengubah metodenya menjadi persuasi. Bahkan jika dia berkuasa, dia masih muda untuk mengetahui tentang politik. Sama Yi telah mempertahankan klannya di klan dengan peringkat tertinggi selama 20 tahun melawan 6 klan. Dia berpengalaman dan pandai dalam banyak skema dan taktik. Dia sudah menyiapkan banyak rencana untuk proyeknya menjadikan Youn sebagai menantunya. Penatua Chun. Jika Anda menjadi ahli waris, Anda akan berhadapan dengan 6 klan ini. Kamu seharusnya tahu lebih baik. Setiap pemuja tahu bahwa Chun Youn dan 6 klan tidak akur. Jika Youn menjadi pewarisnya, terlihat jelas bahwa 6 klan akan mencoba melakukan sesuatu untuk meratakan calon musuh yang kuat sebelum mereka malah digulingkan. Menjadi ahli waris hanyalah permulaan. Anda kuat, tetapi jika Anda melawan mereka, Anda membutuhkan kekuatan yang setara dengan mereka. Dan untuk itu, klan Samu akan menjadi sekutu kuatmu. Ini memang benar. Jika Sama Yi, pemimpin salah satu klan berpangkat tertinggi, dan tetua sekte bergabung, Chun Youn akan mendapatkan sekutu yang hebat. Dia benar sekali. Moonku sambil berpikir menatap Sama Yi dan Chun Youn dengan khawatir. Dan ketika pemikirannya sampai pada titik di mana mungkin Youn akan menerima kesepakatan itu dan menikahi Sama Yang, maka dia menjadi terkejut. Mengapa saya khawatir tentang hal itu? Dia terkejut sampai pada pemikiran seperti itu. Dia telah berjanji setia tetapi tidak pernah menganggap Chun Youn sebagai orang yang memiliki ketertarikan romantis. Namun saat mendengar Youn akan menikah, dia merasa frustasi dan sedih. Mustahil, aku tidak. Ketika dia menyadari perasaannya tidak seperti yang dia kira, jantungnya mulai berdebar kencang. Dan saat dia mulai mengalami gejolak emosi, Sama Yi melanjutkan. Jangan macet, tapi Anda entah dari mana, Penatua Chun. Latar belakang dan siapa yang ada di pihak Anda bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Dan untuk itu, pernikahan akan mengikat kita bersama dengan kuat. Ini akan memastikan pijakan Anda dan membantu Anda tumbuh dalam kekuatan. Youn mulai berpikir dan Sama Yi menduga Youn menyetujui idenya. Sama Yi lalu tersenyum dan menyimpulkan. Saya akan menyetujui Anda menjadi pewaris, Penatua Chun. Tapi jika kita menjadi satu keluarga,
maka kamu akan mendapatkan kekuatan klan Samu di bawah kakimu. Ini mungkin cara terbaik yang dapat Anda bayangkan. Bukan, hahaha. Tapi inilah yang sebenarnya dia pikirkan. Dengan calon tuan sebagai menantuku, klan kita akan menjadi klan konsekuensi nomor 1. Ini bermanfaat bagi kita berdua. Apakah dia benar-benar terbujuk? Youn sepertinya tenggelam dalam pikirannya dan semua orang menoleh ke Youn. Munku bahkan mengarahkannya ke bawah karena khawatir. Youn, yang terdiam lama, berbicara. Kamu benar, hal ini membawa suka dan duka bagi masyarakat. Sama Yi tidak yakin apakah Youn akan setuju, tapi dia langsung menjadi cerah dan tersenyum. Ya, hahaha, aku tahu itu. Orang bodoh mana yang akan menolak tawaran bagus seperti itu. Tapi Munku langsung berubah murung. Dia merasakan hatinya sakit saat mendengar Youn berkata seolah dia siap menikah. Dia telah menolak gagasan itu, tapi dia akhirnya menyadari perasaannya yang sebenarnya. Jadi, aku sedang jatuh cinta. Dia akhirnya menyadari perasaannya, tapi Youn akan bersama wanita lain. Hal ini membuatnya merasa kesepian dan sedih. Sama yang menyibakkan rambutnya dengan malu-malu, cantik dan Munku sendiri, menyembunyikan wajahnya dengan topeng pria tidak. Tidak mungkin Youn menyukai itu. Hahaha, Anda telah membuat pilihan yang baik. Kita akan menjadi keluarga sekarang, jadi kita bisa. Saya pikir Anda salah paham. Aku baru saja mengatakan bahwa apa yang kamu katakan benar. Sama Yi membeku mendengar apa yang Youn katakan dan tanyakan. Maafkan aku, izinkan aku bertanya padamu. Selain menikah, apakah Anda bersedia menyetujui saya menjadi ahli waris? Itu. Sama Yi mengerutkan kening. Dia tidak mengira Youn akan bertanya balik seperti ini. Dia mengira Youn akan menerima tawaran itu karena itu akan menguntungkan mereka berdua, jadi pertanyaan ini tidak terduga. Jika dia mengatakan pernikahan adalah persyaratan, maka itu akan menempatkan dia di mana dia hanya menginginkan kekuasaan, dan jika dia mengatakan posisi pernikahan tidak penting, maka ini akan memberi alasan bagi Youn untuk menolak pernikahan tersebut. Dia mendapatkan aku. Saya pikir dia akan naif menjadi, saya salah. Bab 185, Tawaran Tak Terduga 6. Sama Yi kehilangan kata-kata. Dia tidak bisa menjawab apapun. Dia berpikir mungkin dia harus kuat untuk masa depan, tapi dia khawatir dengan apa yang telah dilakukan Chun Youn selama ini, bahwa rekannya akan menimpanya. Pangeran Chun bahkan tidak takut pada 6 klan yang ditakuti semua bidat. Mungkin bukan ide yang baik untuk membuatnya marah. Dia menghancurkan rasa takut akan segala sesuatu karena keserakahan. Sama Cak kemudian membuka mulutnya untuk membantu ayahnya. Tuan, bolehkah saya mengatakan sesuatu? Petik 2. Berlangsung. Ayahku, tetua ke-9 telah menunjukkan ketertarikan yang besar padamu sejak tes ke-6. Meski bukan karena pernikahan, ayahku menyiapkan pesta ini hanya karena menurutnya kamu pantas menjadi ahli warisnya. Tidak, anakku, jika kamu mengatakan itu. Sama Yi mengerutkan kening. Sama Cak hanya mencoba membantu, tapi ini menghilangkan pilihan yang tersisa untuk Sama Yi. Benarkah? Lebih tua. Sama Yi ragu-ragu dan Youn tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Sama Yi kaget dan Youn membungkuk. Menurutku pendapatmu berbeda dengan pendapat anakmu. Saya pikir Anda dan saya sedang menempuh jalan yang berbeda. Saya berterima kasih atas ucapan terima kasih Anda. Sudah waktunya aku pergi. Ini benar-benar penurunan peringkat. Mengabaikan tujuan Youn datang ke sini. Sama Yi mengira Youn tidak akan bertindak sejauh yang dia butuhkan, tapi ini tidak diharapkan. Dan dengan ini, Munku yang tadinya murung menjadi cerah. Dia khawatir Youn akan menikahi wanita lain, tapi penolakan seperti ini memberinya harapan baru. Tetapi bukankah ini akan menjadi masalah bagi pangeran nanti? Dia senang Youn menolak, tapi ini menimbulkan kekhawatiran. Klan Samu pasti akan banyak membantu. Selain itu, Lord sendiri juga memiliki 7 istri dan banyak pendekar yang memiliki banyak istri sehingga menikah dengan seseorang di sini bukanlah masalah besar. Dan saat Youn berbalik, Yin Moha tersenyum kaget. Dia khawatir Youn akan terpengaruh oleh rencana Sama Yi,
tapi dia senang melihat Youn kuat melawannya. Ayo pergi. Saat Youn berbicara kepada para pelayannya, mata Sima Yi membelalak. Apa dia benar-benar pergi? Tunggu. Saat Youn mencoba keluar dari wisma, Sima Yi menangkapnya. Penatua Chun, kemana kamu pergi? Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Sima Yi dengan panik memegangi Youn dan memutuskan dia harus mundur dari ini. Jika kamu marah karena lamaran pernikahan. Pernikahan, itu, kami bisa melakukan apa yang kamu tawarkan. Tetua sama, tapi tahukah kamu kenapa aku ingin menjadi ahli warisnya? Chun Youn bertanya pada Sima Yi. Alasan sederhananya adalah Youn ingin menjadi Tuhan, tapi pertanyaan ini berarti Youn meminta sesuatu yang lain. Youn kemudian berbicara dengan Sima Yi. Menurutmu mengapa 6 klan memegang kekuasaan atas seluruh ajaran sesat sekarang? Mengapa? Itu. Sima Yi kemudian menyadari apa yang Youn bicarakan. Chun Youn mengatakan bahwa memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tuhan membawa masalah ini. Sima Yi, sesepuh Bita, mengetahui hal ini dengan sangat baik dan berpikir bahwa ini adalah sebuah masalah. Saya bangkit untuk memperbaiki arus yang menyimpang dan mengembalikannya ke keadaan semula, dan apakah Anda ingin saya mengembalikan hal yang sama seperti yang dilakukan 6 klan? Saya tidak akan melakukan kesalahan itu. Sima Yi kemudian mengkonsolidasikan pandangannya. Dia hanya berusaha menghentikan Youn agar dia bisa menjaga hubungan baik dengan Tuan masa depan, tapi dia sekarang dikejutkan oleh Youn sendiri. Jadi, dia bukan sembarang pemuda lainnya, pemikirannya lebih dalam dari yang dibayangkan. Youn tidak hanya berpikir untuk membalas dendam pada 6 klan. Dia benar-benar prihatin dengan masa depan kultus iblis. Youn lalu membungkuk lagi pada Sima Yi. Saya berterima kasih atas keramah tamahan Anda, tetapi menurut saya apa yang Anda inginkan berbeda dari apa yang saya inginkan. Dan untuk menikah, saya ingin bersama seseorang yang saya cintai. Youn lalu berbalik. Saat itulah dia mendengar suara gedebuk dari belakang dan berhenti. Saat dia berbalik, Sima Yi berlutut. Sima Yi lalu membungkuk hormat dan berteriak. Aku bodoh dan tidak menyadari visimu. Pangeran Chun, tolong lepaskan amarahmu. Semua orang terkejut. Youn juga bertanya balik dengan ekspresi terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya, pemimpin klan Samu, dan tetua ke-9, Sima Yi berjanji setia kepada Pangeran Chun Youn. Tolong ambil medaliku sebagai tanda persetujuanku. Sima Yi kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan medali yang membuktikan dirinya sudah tua. Sima Yi telah membuang keserakahannya dan benar-benar berjanji setia. Youn tersenyum diam-diam. Dan tepat 3 hari setelah dia meninggalkan Akademi Iblis, Youn mampu mengumpulkan 3 persetujuan yang dia butuhkan. Setelah beberapa jam kemudian, Youn kembali bahwa dia harus melakukan sesuatu hari ini dan Sima Yi tertawa dan menahan sakit kepalanya. Hahaha, dia tidak menyangka akan berjanji setia karena dia terpesona oleh seorang pemuda dan bahkan tidak mencapai tujuan yang ingin dia capai. Chun Youn terkejut. Kuharap aku tidak salah. Dia berpikir mungkin Youn akan mengubah tren bandel itu kembali ke kesuksesannya. Dan ketika Sima Yi berjalan kembali ke rumahnya setelah mengucapkan selamat tinggal pada Youn, dia berbicara kepada daguternya, Sima Yang. Muda, ya, ayah. Dia pria yang tidak bisa kamu tinggalkan. Anehnya, Sima Yi belum menyerah pada tujuannya. Tidak yakin apakah itu disengaja, tapi Chun Youn berkata bahwa dia akan menikah dengan seseorang yang dia cintai. Sima Yi tidak akan kehilangan kesempatan ini. Sima Yang lalu menjawab dengan suara tegas. Aku tidak akan menyerah, ayah. Ya, aku mengandalkanmu. Sima Yang merasakan risiko pada Chun Youn yang bahkan tak segan-segan menerima lamarannya. Dia bangga dengan kecantikannya sendiri dan dia tidak menyangka Youn akan langsung menolak bahkan setelah melihat kecantikannya. Aku akan membuatnya sadar. Dan dalam perjalanan menuju Akademi Iblis, Youn dan anggotanya berjalan hanya dengan Munku sedikit di belakang kelompok. Wajahnya tampak bahagia dengan senyum cerah. Aneh rasanya wajahnya memerah, lalu berubah menjadi senyuman dan punggung. Dia masih memikirkan beberapa saat yang lalu. Pernikahan. Aku ingin menikah dengan orang yang kucintai. Tidak yakin apakah dia salah, tapi dia merasa Youn sedang meliriknya saat itu.
Memikirkan momen itu membuatnya merasa bersemangat dan bahagia serta membuat jantungnya berdebar kencang. Hehe, dia tidak bisa berhenti tersenyum sepanjang perjalanan ke Akademi Iblis. Bab 186, menghadapi 1. Di sebuah restoran kecil dekat Akademi Iblis, ada sebuah ruangan kecil di dalamnya di mana hanya VIP yang diperbolehkan masuk. Chun Youn dan anggotanya berkumpul di sana. Dua pria saling memandang di seberang meja. Itu adalah Chun Youn dan penjaga kiri Li Hameng. Mereka tidak bisa masuk Akademi Iblis di siang hari bolong, jadi Li Hameng harus keluar. Apa? Dia menjalani rekonstruksi tubuh. Li Hameng sangat terkejut melihat Yin Moha berdiri di samping Youn seperti seorang wali. Dia pertama kali dikejutkan oleh wanita cantik yang berdiri di samping Youn yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan tidak mengira itu adalah penatua ke-10 sendiri. Sungguh menakjubkan, dia benar-benar mendapatkan penatua ke-10 di pangkatnya. Li Hameng juga mengira Youn akan gagal mendapatkan persetujuan Yin Moha. Namun, dia adalah wanita yang aneh dan keras kepala. Namun dia menjalani rekonstruksi tubuh dan sekarang tinggal di dekat Youn, jadi Li Hameng terkejut dengan apa yang terjadi. Jadi pangeran, apa yang ingin kamu ketahui? Li Hameng bertanya dan Youn menyuruh anggota lainnya untuk tetap berada di luar ruangan. Saat mereka berjalan keluar, Youn terus membicarakan topik tersebut. Penjaga kiri, tahukah Anda siapa yang lulus ujian ke-6 70 tahun lalu? 70 tahun yang lalu. Li Hameng terkejut. Setelah meminta izin kepada Yin Moha, Youn kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada Yin Moha beberapa tahun terakhir ini terkait dengan skill pedang dan Anonymous. Setelah mendengar semuanya, Li Hameng terkejut. Jika apa yang dikatakan Youn benar, maka Anonymous ini pasti telah lulus tes ke-6 dan telah mempelajari seni bela diri pedang iblis. Dia bahkan mempelajari kekuatan pedang iblis surgawi. Ini. Apa itu? Sudah lama sekali, tapi Akademi punya catatan setiap taruna yang lulus ujian. Jadi, kamu tahu, petik 2. Pangeran, orang yang lulus ujian ke-6 70 tahun lalu adalah mantan guru, Chun Inji. Mata Youn membelalak. Chun Inji adalah mantan penguasa sesat dan kakek Chun Youn. Dia dianggap sebagai petarung terkuat dalam 500 tahun terakhir, dan telah memperluas wilayah kultus iblis lebih dari siapapun dan telah berperang melawan kekuatan jahat dan keadilan. Namun ada satu bagian yang mengejutkan Youn. Chun Inji menghilang sekitar 20 tahun lalu. Lalu siapa anonim ini? Pria itu telah mempelajari 2 keterampilan pedang kuat yang disimpan di gudang dan istana raja. Jika mereka ingin mempelajari kedua keterampilan ini, maka mereka harus sudah memasuki istana raja dan juga lulus ujian ke-6. Mereka semua bingung. Mereka mendengar suara trompet besar yang menggelegar di seluruh kastil pemujaan. Hameng segera bangkit dan membuka jendela kamar. Ini hanya berarti satu hal. Pangeran, Youn mengangguk dengan cepat. Tanduk itu berarti kembalinya penguasa pemuja iblis. Semua orang di luar jalan mulai membuat keributan. Mereka sudah ada di sini. Lord dan kelompoknya yang disuruh tiba sekitar 2 minggu, telah kembali ke arus yang menyimpang. Untungnya aku bekerja dengan cepat. Tindakan cepat Youn untuk mendapatkan persetujuan terbukti bermanfaat. Akan ada parade kedatangan Tuhan kembali di gerbang timur. Apakah kamu ingin keluar untuk melihat? Li Hameng menawari Youn dan Youn berpikir sejenak dan mengangguk. Lagi pula dia harus pergi ke istana untuk menghadiri upacara kepulangan raja. Karena dia adalah sesepuh baru sekarang, jadi lebih baik memulai dari menonton pawai. Youn dan anggotanya keluar dari restoran dan menuju gerbang timur. Adapun Yin Moha, dia pergi ke rumahnya untuk mengambil masker kulit yang berpura-pura menjadi wajahnya sebelum dia menjalani rekonstruksi tubuh. Gunung Seribu terletak di sisi selatan Jianghu sehingga Anda harus berjalan melalui gerbang utara untuk sampai ke sana. Namun Lord dan kelompoknya diberitahu bahwa mereka datang dari sisi timur. Dan ketika rombongan Youn sampai di gerbang timur, banyak orang berkumpul untuk menyaksikan kedatangan Tuhan kembali. The Return of God, yang merupakan satu-satunya yang dikatakan dapat berkomunikasi dengan Demon God, adalah makhluk simbolis dalam Bitah. Wow, Tuhan kita telah kembali. Dia kembali. Pujian untuk kultus iblis.
Para jamaah bersorak kegirangan dan para prajurit yang menunggang kuda sambil berjalan melambai ke arah jamaah. Jadi, itu dimulai. Li Hameng berbisik pada Youn. Jika Tuhan datang kembali, berarti para tetua lainnya juga akan kembali. Ini berarti awal perang bagi Youn. Pangeran. Tapi Youn hanya melihat satu tempat. Di tengah pawai, terdapat sebuah mobil berwarna hitam berhiaskan sutra merah dan disulam tulisan, Sky, di atasnya. Yang mulia, itu adalah gerbong terbuka, tetapi dekorasi dan ornamennya menyembunyikan wajah di dalamnya. Itu adalah parade raja. Para pejuang berbaris dengan gagah berani dan para jamaah bersorak dan bernyanyi. Itu adalah momen kemenangan, tapi Youn tampak kedinginan. Hah! Saat itulah Youn kaget. Penjaga kiri Li Hameng juga terkejut. Di depan mobil hitam itu, pengawas Agung Marakim berjalan di depan dengan menunggang kuda, dan pengawas senior Sukmeng berada di belakang mobil. Tapi ada sesuatu yang salah. Guru, ia mengenakan pakaian formal yang tidak seperti pakaian biasanya, namun wajahnya pucat dan mata kanannya dibalut kain linen juga menutupi kepalanya, seolah-olah sedang terluka. Mengapa? Dan Youn menyadari ada lebih banyak orang yang terluka. Setelah mobil, prajurit dari klan lain mulai berjalan bersama para tetua lainnya. Mereka mengenakan pakaian mewah, tapi itu tidak bisa menyembunyikan luka mereka. Apa yang terjadi? Sesepuh berasal dari sesepuh pertama. Mereka tampak baik-baik saja sampai tetua ketiga, tetapi sejak tetua keempat, luka mereka sangat parah. Apa? Dan dengan tetua kelima Hang Soyu, lengan kirinya tampak menghilang di balik pakaiannya. Dan sesepuh yang seharusnya ada 8 orang dikembalikan, 1 orang hilang. Munku menghela nafas lega saat melihat kakeknya yang kelelahan. Mun Yun masih mengabaikan para pemuja yang mendukung mereka. Tak lama kemudian, kerumunan itu menyadari sesuatu yang aneh dan mulai bergumam di antara mereka sendiri. Saya tidak melihat tetua ketujuh. Penatua ketujuh, Kong Sunong hilang dari pawai. Li Hameng harus tinggal karena dia adalah kepala akademi, jadi dia tidak diberitahu tentang tujuan misinya. Dalam kasus normal, jumlah tentara sebanyak ini memerlukan kontak terus-menerus dengan bidat, tapi kali ini sepenuhnya dirahasiakan. Jadi setelah rombongan raja sampai di dekat gunung, Huan Yi menyadari bahwa mereka akan kembali. Yah, kita akan segera mengetahuinya. Itu adalah rahasia sampai sekarang, tapi sekarang mereka ada di sini, itu akan diketahui. Ini aneh. Saya tidak bisa melihatnya. Seorang pria berusia pertengahan 30-an melihat sekeliling dari kudanya, mengamati kerumunan dan dia tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Dia adalah pemimpin klan bijaksana, dan tetua pertama, Mu Jinwon. Dalam keadaan normal, anggota klan bijaksana seharusnya keluar untuk menyambut kembalinya Tuhan dan para tetua, tetapi mereka tidak terlihat. Ada istri lain dari bangsawan lain, tapi dia tidak bisa menemukan siapapun dari klan bijaksana. Apakah terjadi sesuatu? Penonton yang bersorak atas kembalinya dia tampak sangat normal. Dia pikir itu mungkin tidak banyak, karena hampir setengah dari tentara klan tertinggal, tapi dia merasa khawatir. Hah, guru, lihat itu. Bab 187, menghadapi, 2. Hubong kemudian menunjuk ke arah belakang pawai. Youn dan anggotanya terkejut melihat orang-orang mengikuti di belakang. Mereka mengenakan pakaian yang berbeda, dan huruf yang ditunjukkan pada bendera dengan jelas menunjukkan siapa mereka. Klan Yulin. Orang-orang ini berasal dari klan Yulin, faksi terbesar dari Angkatan Keadilan. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kultus anggota kehakiman memasuki kastil. Kerumunan mulai ribut. Apa ini? Klan Yulin. Bukankah para duta besar datang terakhir kali? Dan tidak seperti sebelumnya, ada banyak orang yang memasuki gerbang tersebut. Kerumunan kemudian mulai mengejek dan mengejek anggota klan Yulin. Hah! Dan para petarung dari klan Yulin juga terlihat sangat gugup dan tegang. Di dalamnya, ada beberapa bendera klan lain dari kepolisian. Di tengahnya terdapat 2 gerbong yang dilapisi baju emas, menandakan ada anggota penting di dalamnya. Oh! Itu menarik, bukan? UGH. Hubong terkejut dengan suara yang tiba-tiba datang dari sisinya. Itu adalah Huan Yi, penatua ke-11 yang muncul. Huan Yi memiliki banyak mata-mata di seluruh dunia,
jadi sepertinya dia sudah menebak siapa dan apa itu. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Youn bertanya dan Huan Yi menggelengkan kepalanya. Belum jelas, tapi mungkin kali ini kita akan berpihak pada klan Yulin. Berpihak pada klan Yulin? Li Hameng bertanya balik dengan heran. Selama 50 tahun terakhir, Bida telah melancarkan perang sengit melawan klan Yulin. Tidak ada pertarungan sengit dalam 5 tahun terakhir, namun mereka masih sangat bermusuhan satu sama lain. Baiklah, kita akan dengar apa yang sebenarnya terjadi di istana. Anggota klan Yulin diizinkan memasuki kastil di depan setiap pemuja sesat. Sudah pasti istana raja akan mengumumkan sesuatu kepada para jamaah. Saat semua orang memasuki kastil, gerbang kastil ditutup dan kerumunan mengikuti parade menuju istana Tuhan. Namun ternyata keadaannya berbeda dengan ekspektasi. Anggota klan Yulin diantar ke wisma di istana bagian dalam, dan penatua pertama Mu Jinwon naik ke atas panggung dan berteriak. Salam, rekan-rekan pemuja dari pemuja iblis. Ini aku, tetua pertama Mu Jinwon. Para jamaah bingung ketika Mu Jinwon, bukannya Tuhan, yang naik ke panggung. Saat kerumunan terdiam, Mu Jinwon berteriak keras. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyemangati kami dan kembalinya Tuhan kami. Tuhan sangat lelah karena perjalanan jauh, jadi silakan berkumpul kembali di sini besok siang untuk pengumumannya. Untuk duta besar dari klan Yulin yang memasuki kastil, mohon anggap mereka sebagai tamu kami, mereka diundang secara resmi. Itu adalah perintah Tuhan. Mu Jinwon lalu membungkuk dan turun panggung. Jadi, pengumuman kejadian itu ditunda hingga besok. Apa yang terjadi? Mengapa mereka mengundang klan Yulin ke sini? Sial, dia tidak mengatakan apa-apa. Para pemuja itu dengan ribut membicarakan spekulasi mereka dan segera bubar. Ada banyak pertanyaan tetapi belum ada cara untuk mengetahuinya sampai besok. Dan ketika masyarakat mulai kembali ke rumah masing-masing, klakson pendek dibunyikan sebanyak 3 kali, menandakan pemanggilan seluruh tetua, pemimpin marga, dan wali ke dalam istana. Menurutku kita harus mengadakan pertemuan besar dulu. Huan Yi berbicara dan Youn mengangguk. Dia sekarang diizinkan untuk secara resmi memasuki rapat besar, dan duduk sejajar dengan para tetua lainnya. Kami akan menunggu di restoran dekat istana. Hanya tetua, wali, dan pemimpin klan yang diperbolehkan masuk sehingga anggota Youn tidak diperbolehkan masuk. Oke, tolong urus ini. Ya, Tuan. Istana bagian dalam membutuhkan senjata untuk pergi, jadi Youn meminta Hubong membawa pedang naga putih dan pedang yang terbuat dari baja dingin. Dia kemudian memasuki istana bagian dalam bersama Li Hameng dan Huan Yi. Di dalam istana bagian dalam, terdapat banyak bangunan besar, dan di seberang kediaman Sang Bhagava, terdapat sebuah bangunan besar yang khusus dibuat untuk pertemuan besar. Bangunan itu merupakan aula yang didekorasi dengan mewah, dengan kursi-kursi yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga orang dapat duduk dalam barisan. Tahta yang paling dalam adalah tahta Tuhan yang menghadap orang banyak, dan terdapat 12 kursi tua-tua yang ditempatkan untuk saling memandang. Para pemimpin klan lainnya berada di luar. Ketujuh tetua yang baru saja kembali sudah duduk di kursinya masing-masing dan para pemimpin klan mulai masuk untuk duduk di kursi yang kosong. Semua pemimpin klan berpangkat tinggi duduk di kursi barisan depan, dan pemimpin klan lainnya duduk di belakang. Elder ke-9, memasuki aula. Ketika para tetua masuk, penjaga di pintu masuk berteriak untuk mengingatkan semua orang. Selamat datang. Sudah lama sekali, Penatua Sama. Semua pemimpin klan berdiri dan menyapa Penatua Sama Yi ke-9. Rapat besar tidak sering diadakan, jadi ini adalah kesempatan bagus bagi para pemimpin klan untuk mendapat kesempatan berbicara dengan para tetua. Setelah beberapa menit, sebagian besar pemimpin klan masuk dan duduk di kursi. Dan dengan kedatangan Tuhan bersama ketiga penjaga, semua orang kini ada di sini. Satu-satunya yang belum datang selain Tuhan dan ketiga orang kudus, adalah Penatua ke-10, ke-11, dan ke-12. 3 orang tua terlambat. Yah, dia tidak akan senang, jadi kita harus memahaminya. Hang Soyu, tetua ke-5 dan pemimpin klan nafsu berbicara dengan cemberut, dan tetua ke-4, dan pemimpin klan setia, Jakin Keng tertawa dan menjawab. Jakin Keng sedang berbicara tentang Baiko.
Baiko adalah anggota dari 6 klan, tetapi diturunkan menjadi tetua ke-12, dan tidak dapat mengikuti perjalanan. Saat itulah penjaga di gerbang berteriak. Penatua ke-10, Penatua ke-11, Penatua ke-12, masuklah ke aula. 3 orang tua masuk sekaligus dan Hang Soyu menggelengkan kepalanya. Apakah dia berteman dengan seorang tetua berpangkat rendah saat dia berada di sana? Dan ketika gerbang terbuka, masuklah 3 orang pria. Semua orang kemudian menoleh ketiga tetua yang masuk. Apa? Semua tetua yang duduk di kursi tingkat tinggi mengerutkan kening. Mereka mengira Baiko akan masuk dengan tongkatnya, dan orang yang masuk, dengan 2 tetua lainnya di kedua sisinya, adalah Chun Youn. Bagaimana dia bisa? Hang Soyu mengetahui wajah Chun Youn dengan jelas. Dia telah melihatnya pada tes pertama di Akademi Iblis beberapa tahun lalu. Youn telah berubah menjadi dewasa, namun ia masih memiliki wajah yang sama seperti saat remaja. Youn lalu berjalan menuju para tetua yang kehilangan kata-kata dan membungkuk. Salam, para tetua. Saya tetua ke-12 yang baru, Chun Youn. Bab 188, menghadapi 3. Apa? Tanggal 12. Penatua. 7 tetua berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi wajah mereka terkejut dan tidak percaya. Tetua ke-12 yang mereka kenal adalah Baiko. Namun Youn yang sudah memasuki aula besar mengaku sebagai sesepuh. Di mana Baiko? Kenapa dia? Tunggu. Apa dia lulus tes ke-6? Mereka kemudian menyadari apa yang terjadi ketika mereka pergi. Satu-satunya cara bagi Chun Youn, seorang kadet akademi, untuk menjadi seorang tetua adalah dengan lulus ujian ke-6 dan mengalahkan para tetua lainnya. Youn telah mengambil alih kursi Baiko dengan mengalahkannya. Jadi, para pemimpin klan tahu tentang ini. Berita tentang ujian ke-6 sudah menyebar ke seluruh kastil, jadi semua pemimpin klan tahu bahwa Youn telah mengalahkan Baiko dan sepertinya tidak terkejut. Namun mereka juga tampak terkejut melihat seorang pemuda berdiri dengan gagah di hadapan para tetua yang sakti. Itukah sebabnya aku tidak dapat menemukan siapapun dari klan Poison? Mu Jinwon mengerutkan kening. Dia telah mengamati kerumunan dalam perjalanannya, jadi dia menyadari bahwa orang-orang dari klan Poison juga hilang. Ia mengira itu adalah tindakan protes atas penurunan pangkat Baiko, namun ternyata tidak. Jadi, dia Chun Youn. Dialah yang memotong lengan cucuku. Keberanian, petani telah lahir. Para tetua dari klan pedang, dan nafsu memelototi Youn, ketika pangeran mereka kehilangan tangan karena tindakan Youn. Jika ini bukan aula besar kultus iblis, mereka pasti sudah melampiaskan amarahnya lagi. Namun mereka tidak dapat melakukannya, karena itu berarti mereka telah meremehkan otoritas dan martabat Tuhan dan mereka dihukum. Aula menjadi sunyi karena suasana berat yang penuh emosi. Apakah menurutmu kami akan menyetujuimu? Bodoh. Anda mungkin sudah masuk ke sini, tetapi Anda masih sendirian. Para tetua dari 6 klan kemudian terdiam, tidak menanggapi sapaan Youn dan udara menjadi dingin. Para pemimpin klan lain yang menyapa para tetua lainnya juga terdiam. Hang Soyu lalu menyeringai. Anda mungkin sampai di sini karena keberuntungan, tapi sejauh itulah yang Anda bisa. Tidak ada yang akan menyetujui Anda sebagai penatua. Membela Youn di sini berarti orang itu akan meninggalkan 6 klan. Ini adalah tindakan untuk menunjukkan kekuasaan atas Youn. Tapi itu tidak berjalan sesuai rencana mereka. Seorang pria bertubuh besar bangkit dari tempat duduknya dan menyapa Chun Youn dengan sopan. Pemimpin klan tinju iblis, Ko Wanghin. Selamat datang, Pangeran Chun. Youn kemudian berbalik ke arah Ko Wanghin dan membungkuk. Salam, klan setan tinju. Beraninya kamu. Hang Soyu mengangkat alisnya dan menatap Ko Wanghin yang memecah keheningan yang diciptakan oleh para tetua. Tapi itu baru permulaan. Pria yang duduk di sebelah Ko Wanghin, yang terlihat sangat lembut, berdiri dan membungkuk. Cetak Jing, dari klan Gerbang Barat. Selamat datang, Pangeran Chun. Salam, apa? Disambut oleh 2 pemimpin dari klan berpangkat tinggi, Hang Soyu dan tetua lainnya mengerutkan kening. Tapi yang lain juga terbangun. Ho Sangin dari klan Power Axe. Kita akhirnya bertemu, Pangeran. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Ho. Apa?
Dan lebih banyak pemimpin yang bangkit untuk menyambut Youn. Setelah semua pemimpin klan berpangkat tinggi berdiri dan menyapa Youn, pemimpin klan lainnya dari klan berpangkat lebih rendah berdiri dan membungkuk. Apa yang terjadi? Apakah mereka mencoba untuk berbalik melawan kita? Lihatlah orang-orang itu. Para tetua kemudian menjadi kedinginan. Ada lebih dari 50 pemimpin klan yang bangun untuk menyambut Youn. Meski begitu, masih banyak orang yang terbangun. Jumlahnya sudah sekitar sepertiga dari seluruh pemimpin klan yang ada di aula. Ko Wanghur, Hubong. Youn tersenyum. Dia ingin menghubungi orang sebanyak mungkin, tetapi dia tidak berharap banyak pemimpin yang akan merespons. Ko Wanghur dan Hubong tidak bertemu secara pribadi dengan pemimpin klan lainnya. Hal ini disebabkan para taruna yang dikeluarkan dari akademi sebelumnya meminta ayahnya untuk mendukung Chun Youn. Chun Youn, Hang Soyu mengertakkan gigi. Ini adalah hasil dari apa yang terjadi di kompetisi Akademi Iblis. Apa yang terjadi selama kita pergi? Para tetua dari 6 klan tampak terkejut. Bagi mereka, Chun Youn bukanlah apa-apa. Istri Tuhan menganggap Youn sebagai musuh, karena ibunya adalah Ni Hua. Namun bagi mereka, dia hanyalah serangga yang bisa dijaga kapan saja. Mereka tidak mengira makhluk seperti itu akan melakukan serangan balik seperti itu. Mereka pertama kali merasa terancam oleh pria bernama Chun Youn. Saat itulah penjaga itu berteriak dari belakang. Ini adalah Tuhan. Dan pria berbaju hitam dengan sulaman naga emas masuk, dan semua orang bangkit dan berlutut. Kemuliaan bagi kultus iblis. Tetua pertama berteriak dan melanjutkan. Kami, para pemuja belaka, merasa terhormat bisa bertemu dengan Raja Pemuja Iblis. Kami merasa terhormat. Dengan masuknya Chun Yujong, suasana segera berubah. Chun Yujong mengangkat tangannya setelah dia duduk di singgasana dan pria bertopeng aneh itu, teriak penjaga agung Marakim. Kamu bisa duduk. Kemuliaan bagi kultus iblis. Semua orang berteriak lagi dan duduk di kursi masing-masing. Setelah tetua ke-7 pergi, Youn duduk di kursi tetua ke-11 dan menoleh ke Chun Yujong. Matanya yang tajam tampak seperti mata Youn, tapi suasananya berbeda. Chun Yujong tampak seperti dia dengan angkuh meremehkan segalanya. Dia seperti kaisar total di sini. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia sembunyikan. Petik 1. Nafasnya tidak bagus. Sudah dekat, jadi Youn tahu bahwa nafas Tuhan sedikit tidak stabil. Dia pasti menderita kerusakan internal. Tapi dia terlihat baik-baik saja, jadi mungkin tidak seburuk tetua lainnya. Tuan dan para tetua semuanya terluka. Tuan dan penatua berarti mereka cukup untuk menghilangkan sebagian besar kekuatan. Lalu apa tujuan perjalanan rahasia mereka? Youn kemudian menoleh ke pria yang berdiri di sisi kanan Tuhan. Guru, apa yang terjadi? Orang yang berdiri tepat di hadapan Tuhan adalah penjaga senior Supmeng. Dia tampak pucat dan menutup mata kanannya dengan kain linen, dan tampak dalam kondisi yang memprihatinkan. Namun berbeda dengan Youn yang khawatir, Supmeng yang menemukannya malah melebarkan matanya. Bagaimana? Bab 189, menghadapi 4. Wajah pucat Supmeng menjadi cerah. Rasanya semua kesulitan yang dia lalui dalam perjalanannya baru-baru ini telah hilang ketika dia melihat satu-satunya murid magangnya di tempat ini. Supmeng menyeringai dan Youn juga tersenyum. Guru dan murid-muridnya akhirnya bertemu di tempat yang begitu penting. Haha, kurasa aku tidak bisa menyebutmu anak kecil lagi. Supmeng tersentuh. Dan dari apa yang dia lihat, Youn pasti telah tumbuh lebih kuat dari dia sekarang. Chun Youn yang sedang melihat ke arah Supmeng kemudian menoleh kepada Tuhan karena energi tajam yang masuk. Chun Yujong, yang beberapa saat lalu tidak melihatnya, kini menatap langsung ke arahnya. Matanya seperti pedang. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan aura yang mengancam. Tuhan tidak menyebutkannya, tapi dia pasti terkejut menemukan Chun Youn di sini. Tuanku, Marakim berbicara, dan Chun Yujong mengangkat tangannya, menunjukkan persetujuan. Marakim kemudian meneriaki orang-orang itu. Kami akan memulai pertemuan besar. Awalnya Marakim memanggil sesepuh ke-9. Sama Yi lalu bangkit. Penatua ke-9, Anda dapat melaporkan apa yang terjadi di dalam kultus ketika Tuhan sedang keluar. Baik,
Tuanku, Sama Yi, adalah tetua dengan pangkat tertinggi sementara yang lain sudah pergi, jadi dia harus melaporkan terlebih dahulu apa yang terjadi sampai sekarang. Sama Yi kemudian menjelaskan semua yang terjadi. Prosedur ini sebenarnya tidak diperlukan, namun dilakukan untuk menunjukkan otoritas Tuhan. Hal ini dilakukan agar para pemimpin marga dapat melihat Tuhan menyelesaikan permasalahan yang masih beredar dan membuat mereka merasakan kekuasaan Tuhan. Namun kali ini laporan Sama Yi tidak berhasil. Setelah memberikan pengarahan mengenai masalah keuangan dan struktural, Sama Yi melaporkan kejadian baru-baru ini. Petik 2. Jadi, klan Poison dan klan Bijaksana yang tersisa bertarung satu sama lain. Tidak ada seorang pun yang aman di kedua klan. Orang-orang mulai bergumam di antara mereka sendiri. Dengan tersebarnya rumor tersebut, para pemimpin klan yang tetap berada di sekte tersebut mengetahui apa yang terjadi, namun mereka yang pergi keluar terkejut. Ini adalah insiden yang serius. Klan Racun sekarang telah benar-benar hilang, dan anggota klan Bijaksana juga terbunuh. Dan di antara mereka ada Nyonya Mu, istri Tuhan. Mu Jinwon menjadi kedinginan. Adikku, sudah meninggal. Dia khawatir ketika dia tidak melihat orang-orang dari klan Bijaksana. Tapi dia bahkan tidak membayangkan kejadian seperti itu telah terjadi. Sulit untuk menahan emosinya. Dia ingin berteriak kepada Baiko, pemimpin klan Poison, tapi bahkan dia telah mati di tangan Youn pada tes ke-6. Ini tidak mungkin, adikku tidak akan pernah. Nona Mu adalah wanita yang licik. Dia pandai dalam strategi dan tidak pernah kalah dalam pertempuran. Tidak masuk akal kalau dia memasuki klan Racun dan dibunuh. Namun jika apa yang diberitakan Sama Yi benar, maka apa yang terjadi kemungkinan besar akan terjadi. Sama Yi melaporkan bahwa alasan kedua klan berkelahi adalah karena Mu Jinyun dan Chun Muyun membunuh Baik Curku dari klan Racun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan buktinya, di dalam tubuh itu terdapat bekas pedang tangan kanan-kiri. Satu-satunya yang bisa menggunakan skill itu adalah Mu Jinwon sendiri dan Chun Muyun. Dengan ini, klan Poison menjadi marah dan menyergap klan Poison, tetapi mereka kehilangan sebagian besar kekuatan mereka dan klan Bijaksana, yang mencoba menghancurkan klan Poison, dilawan oleh perangkap beracun klan Poison dan dihancurkan. Tidak ada yang terlalu mencurigakan tentang apa yang terjadi, dan sulit untuk berasumsi bahwa itu adalah rencana orang lain. Petik 1. Tanda seru petik 1. Mu Jinwon marah dan meraih sandaran tangan kursi dan sandaran tangan itu patah. Itu bukanlah sesuatu yang diperbolehkan di aula besar, tapi dia telah kehilangan keluarganya yang tersisa, jadi Lord tidak mengatakan apapun. Wanita itu mati hanya karena jebakan dari klan Poison. Berbeda dengan Mu Jinwon yang tidak bisa menahan amarahnya, Tuhan memandangnya dengan dingin. Bahkan ketika mendengar istri pertamanya, Mu telah meninggal, dia tidak menunjukkan perubahan emosi apapun. Saat Sama Yi hendak menyelesaikan laporannya, para tetua dari 5 klan yang tersisa saling memandang dengan tatapan bermusuhan. Wajar jika mereka mendengar putra dan cucunya saling berkelahi dan semuanya mati, sehingga terjadilah perkelahian antar klan. Sungguh menakjubkan. Li Hameng tercengang saat melihatnya. Dengan laporan yang dibuat di depan semua pemimpin klan, rencana Youn menjadi sukses besar. Satu-satunya laporan yang tersisa kini tinggal satu. Dari Akademi Iblis, Penatua Chun Youn telah lulus ujian ke-6 dan menjadi Penatua ke-12 yang baru. Ujian ini dilakukan saat Tuhan tidak ada, jadi saya meminta Anda untuk secara resmi menunjuk dia sebagai Penatua yang baru. Semua orang kemudian menoleh ke Chun Youn. Para penatua hanya ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Tapi Tuhannya sudah tiada, jadi Youn hanya diberi medali. Saya keberatan. Hang Soyu yang sangat marah setelah mendengar putranya meninggal di akademi, berdiri. Ini adalah pertemuan besar, bukan? Saya menyetujuinya. Namun Tuhan memotongnya dan berbicara. Hang Soyu tidak bisa berkata apa-apa dan Chun Yujong bangkit dari singgasananya dan berbicara kepada Chun Youn. Chun Youn, kamu bisa datang kepadaku. Youn kemudian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan dengan percaya diri dan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan kemudian menyatakannya di depan semua orang. Sebagai Master Pemuja Iblis Besar ke-23, saya menunjuk Chun Youn sebagai tetua ke-12.
Anda harus melayani ajaran sesat itu dengan hidup Anda. Baik, tuanku. Youn menjawab, dan Chun Yujong menatap putranya. Anak laki-laki yang hanya sekedar kartu yang digunakan untuk melampiaskan amarahnya, telah bangkit dari bawah dan berada di depannya sekarang. Sungguh menakjubkan. Chun Yujong kemudian berbicara dengan Youn. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Dengan menjadi elder, seorang elder diperbolehkan untuk meminta satu hal, jika memungkinkan. Namun ini hanya prosedur biasa dan meminta untuk dibicarakan bagaimana rasanya. Youn kemudian bangkit dan bertanya pada Tuhan. Terimalah aku sebagai pewaris tahta. Apa? Tuhan tidak menyangka hal ini akan terjadi dan mengangkat alisnya. Dan pada saat itu, Sima Yi, Yin Moha, dan Huan Yi bangkit dari tempat duduk mereka dan muncul di belakang Youn lalu berlutut dan berteriak. Terimalah Pangeran Chun Youn sebagai pewaris tahta. 5 tetua yang menyaksikan dengan tidak nyaman seiring bertambahnya usia Youn, menjadi terkejut dan meringis. Bab 190, menghadapi, 5. Terimalah aku sebagai pewaris tahta. Dengan permintaan tak terduga Chun Youn, semua orang di aula besar menjadi terkejut. Yang paling terkejut adalah para tetua dari 5 klan. Mereka merasa tidak nyaman dengan Youn yang lebih tua, dan semakin marah ketika Youn meminta persetujuan untuk menjadi ahli waris. Kotoran. Dia, setelah ini, Youn sedang mencari kesempatan untuk memohon kepada Tuhan. Dan ada 3 lelaki tua di belakang Youn. Mereka harus menyetujui Youn. Sejak kapan dia membujuk mereka? Yin Moha, Huan Yi. Selain Sima Yi, Yin Moha dan Huan Yi dikenal dengan sifat sulit diatur dan keras kepala. Namun keduanya kini berlutut dan meminta kenaikan Youn menjadi calon Tuhan. Aku harus berhenti. Namun para tetua dari 5 klan tidak punya alasan atau cara untuk menghentikan hal ini terjadi. Dan dengan semua pemimpin klan di aliran sesat memandang mereka, mereka tidak bisa menolak begitu saja karena emosi tanpa diejek setelahnya. Kotoran. Tidak mungkin. Chun Youn telah mengalahkan semua pesaing dalam kompetisi dan juga mendapat persetujuan dari ketiga tetua. Dengan izin Tuhan, dia kini akan ditunjuk sebagai pewaris tahta baru. Para tetua bodoh karena berpikir bahwa mereka bisa menyingkirkan Youn kapan saja. Jika Tuhan menyetujuinya, maka ini adalah skenario terburuk. Jika seseorang bukan dari 6 klan yang menggantikan tahta, maka 6 klan tersebut akan dihancurkan. Semua orang berpaling kepada Tuhan. Chun Yujong tampak terkejut. Petik 1. Apakah dia benar-benar pria yang pernah kukenal? Chun Yujong terpana oleh Chun Youn. Saat Youn pertama kali muncul sebagai seorang penatua, ia dikejutkan oleh seorang anak yang tidak dirawat sama sekali, tumbuh kuat dalam waktu sesingkat itu. Namun kini, Chun Yujong terpesona dengan langkah cerdas Youn. Youn membungkuk hormat, tapi matanya penuh percaya diri saat dia melihat ke arah Tuhan. Itu bukanlah pemuda pendendam yang Yujong lihat di hari pertama Akademi Iblis. Petik 1. Jadi, kamu ingin menggantikan tahtaku. Suasana menjadi tegang ketika semua orang fokus pada Tuhan. Chun Yujong lalu membuka mulutnya. Apakah kalian bertiga menyetujui Pangeran Ketujuh sebagai pewarisnya? Chun Yujong bertanya dan orang-orang menjadi ceria sekaligus frustrasi pada saat yang bersamaan. Mereka yang menyukai Chun Youn menjadi cerah dan para tetua serta pemimpin klan yang menyukai 6 klan mengerutkan kening. Chun Youn sekarang sudah menjadi penatua, tapi karena dia disebut Pangeran Ketujuh, itu berarti Chun Yujong secara resmi mempertimbangkannya sebagai calon tahta. Saya, Sima Yi, tetua ke-9, menyetujui Pangeran Chun Youn sebagai pewaris tahta. Saya, penatua Yin Moha ke-10, menyetujui Pangeran Chun Youn sebagai pewaris tahta. Saya, penatua Huan Yi ke-11, menyetujui Pangeran Chun Youn sebagai pewaris tahta. Dan dengan suara tegas mereka, Chun Yujong memandang mereka satu persatu. Tampaknya ketiga tetua ini sangat menyetujui Chun Youn sebagai pewarisnya, dan mereka sepertinya tidak peduli dengan ke-6 klan tersebut. Petik 1. Mungkin ini cara yang lebih baik. Ahli waris yang tidak ada hubungannya dengan 6 marga. Bukan itu yang direncanakan Chun Yujong, tapi dia memutuskan ini juga tidak terlalu buruk. Tuhan kemudian mengangguk dan memutuskan.
Saat dia hendak menyuarakan keputusannya, aura tajam dan bermusuhan muncul di benaknya. Bukan hanya Chun Yujong yang merasakan hal ini. Setiap orang merasakan energi bermusuhan dan beralih ke sumbernya. Penatua pertama. Sumbernya adalah tetua pertama dan pemimpin klan bijaksana, Mu Jinwon. Dia memelototi Chun Youn dengan mata merah, dengan urat muncul di dahinya karena marah. Dia sangat terkejut karena dia mendengar anggota keluarganya dibunuh, dan dia tidak peduli dengan hal lain sekarang. Dia berani meminta diangkat menjadi ahli waris saat ini. Sampai penguasa dan para tetua meninggalkan istana pemujaan, Chun Muyun sangat dekat dengan ahli warisnya. Dengan diusirnya pangeran lain dari masing-masing klan, Mu Jinwon yakin bahwa Chun Muyun akan menjadi pewarisnya tanpa banyak kesulitan. Namun ketika dia kembali, dia mengetahui bahwa semua orang dari klannya telah meninggal saat dia pergi. Chun Muyun juga pernah melakukan kejahatan di akademi, melarikan diri dari penjara dan akhirnya ditemukan tewas di rumah klan Poison. Dari apa yang dilihat Mu Jinwon, baik Nona Mu maupun Chun Muyun tidak cukup bodoh untuk melakukan hal bodoh seperti itu sebelum kompetisi hampir selesai. Keduanya telah meninggal dengan kejahatan yang tidak akan pernah mereka lakukan, dan Chun Youn menjadi satu-satunya pesaing, dan meminta untuk disebutkan sebagai ahli waris seolah-olah dia telah menunggu. Dengan ini, Mu Jinwon hanya bisa memikirkan satu penyebab kecurigaannya. Chun Youn.